Puji Tuhan, ambil Alkitabnya, mari kita cintai firman Tuhan dan ambil catatan. Kita akan bahas sesuai dengan topik yang saya sudah beritahukan tadi di sosial media, komunikasi dengan Tuhan sebelum tidur. Tapi sebelumnya, saya ingatkan karena ini akhir pekan, hari ini Sabtu take-nya, besok hari Minggu jangan lupa untuk ibadah online, ya, di tempat gereja yang saya gembalakan. Kalau Anda mau mengikuti online-nya ada di GMS Church.Church_streaming. Besok saya akan sampaikan judulnya tidak akan musnah. Jadi kalau Tuhan bilang hidupmu nggak akan musnah, bisnismu tidak akan musnah, keluargamu tidak akan musnah, apapun terjadi tidak akan musnah. Simpel kan? Jangan buat rumit itu iman. Kita belajar di Daud. Besok saya akan ajarkan tentang Raja Daud. Waktu dia masih anak muda, sampai dia jadi raja, imannya itu nggak berubah. Dia bukan orang yang sempurna imannya, dia bukan orang yang kokoh, gagah perkasa, bahkan petit, atau dia itu mungil badannya. Bukan seperti raksasa Goliat itu. Tapi ternyata di dalam dirinya ada iman yang teguh. Nah itu gimana tertular ke kita, besok saya ajarkan ya. Jadi jangan lupa untuk streaming, live streaming besok, supaya kita kebaktian. Jangan pilih hanya khotbahnya, ikuti semua dari awal sampai akhir seolah-olah ibadah secara fisik. Supaya kita melatih diri sendiri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bahas Mazmur pasal 4, komunikasi dengan Tuhan sebelum tidur. Ini penting sekali. Apalagi saat teduh kita ini malam hari. Bahkan di Alkitab Bahasa Indonesia kita pun judulnya doa pada malam hari. Ada 9 ayat. Saya akan bahas semuanya ya, ambil catatan sekali lagi, jangan hilang rema-remanya. Pertama-tama dikatakan doa pada malam hari, ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Ini kayaknya nggak penting dibaca singkat, lalu kita ke intisarinya, nggak ada intisari. Alkitab itu setiap hurufnya berharga. Untuk pemimpin biduan, memang ini Mazmur diberikan untuk pemimpin pujian. Ya, pemimpin choir gitu. Tapi ayat ini secara profetik juga bicara tentang Tuhan itu mempedulikan para pemimpin di dunia ini. Siapa yang paling lonely? Siapa yang paling stres pada malam hari? Yaitu mereka yang tanggung jawabnya besar di dunia ini, apalagi kalau ada gonjang-ganjing. Nah, pemimpin perusahaan itu banyak pusing hari-hari ini. Jadi bayangkan kalau pusingnya karyawan itu nggak seberapa dengan mereka yang punya tanggungan lebih berat. Bahkan rumah pribadi, segala sesuatu ditanggungkan. Jadi siapa yang paling pusing? Mereka yang memimpin. Pemimpin keluarga, kepala keluarga, pemimpin gereja, segala macam, pemimpin bangsa. Kita harus doakan loh. Kita harus doakan raja-raja, perdana menteri di negara kita, presiden namanya. Kita harus doakan pemerintah. Untuk pemimpin biduan. Jadi ayat ini akan sangat relevan jikalau Anda adalah seorang pemimpin minimal kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Ya, pokoknya Daud ngerti pergumulanmu, apalagi Tuhannya. Dengan permainan kecapi. Jadi lagu-lagu Mazmur ini dinyanyikan dengan instrumen senar satu lengan atau pakai satu tangan. Kayak gitar begitu, karena kecapi dimainkan, yang disebut permainan kecapi di sini itu one-handed string. Jadi ternyata Daud juga saat teduh ya. Seperti ini loh, kita ini komunikasi dengan Tuhan. Pakai alat biasa, ciptaan Allah. Tapi kita bisa komunikasi dengan Tuhan kita kalau hati kita menyembah. Mazmur Daud sebenarnya adalah mazmur hati kita semuanya. Kita baca ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat 2 ini terasa seperti jeritan. Kayaknya Daud sedang dalam kesesakan. Namanya dia pemimpin. Banyak hal yang dia nggak bisa ceritakan sama orang sembarangan. Paling stres malam hari. Makanya banyak orang-orang yang tanggung jawabnya berat nggak bisa tidur. Ya. Tapi Daud menemukan remedy. Daud menemukan solusi atau menemukan obatnya. Untuk orang yang hatinya gelisah dan gundah gulana. Obatnya yaitu pada malam hari, sebelum tidur apalagi, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan jangan didiemin.
Dan jangan diemin hatimu. Kalau hati Anda sedang gelisah, itu tandanya alarm clock-nya nyala. Sudah waktunya menyapa Allah. Cuman kita kadang-kadang nggak mau sampai menyapa Tuhan karena kita merasa persoalan kita terlalu besar. Jangan lupa, kita menyapa Tuhan karena Tuhan lebih besar dari persoalan. Ya kan? Kita mulai melihat Tuhan itu sebagai jawaban. Makanya Daud berkata, apabila aku berseru, jawablah aku. Dia bukan minta jawaban Tuhan. Pertama-tama, kenapa dia minta jawaban dari Tuhan? Karena dia tahu Tuhan itu jawaban. Kalau Tuhan punya hobi, kira-kira apa ya? Kalau menurut ayat 2 ini, kalau memang Tuhan punya hobi, maka hobi Tuhan itu adalah mendengarkan dan mengabulkan doa umatnya. Itu dia. Ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku. Lalu ayat 2 terakhir, kalimatnya begini, kasihanilah aku, kata Daud, dan dengarkanlah doaku. Jadi hobinya Allah, kalau memang ada hobi, ya saya pakai bahasa yang relevan buat Anda, supaya Anda mengerti. Hobinya Tuhan itu kalau ada, yaitu mendengarkan doa kita, doa Anda, dan menjawabnya. Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan, jangan pernah kita itu pikiran negatif sama Tuhan Yesus. Salib itu positif plus, jadi jangan pernah negatif thinking sama Allah. Tuhan itu suka menjawab doamu, lebih suka daripada dirimu tahu, daripada dirimu mengalami jawaban doa. Tuhan lebih suka menjawabnya daripada kita suka dijawab olehnya. Karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Ya. Jadi jangan pernah kita itu belum apa-apa sama Tuhan sudah merasa, nggak mungkin. Belum coba sudah menyerah. Orang kayak begitu mana bisa beriman. Iman itu mencoba. Iman itu ada resikonya. Kita kalau tanya sama Tuhan, kalau minta, bisa saja jawabannya tidak. Nggak apa-apa, kalau Tuhan jawab tidak, itu pasti ada iyanya. Dalam iyanya di hal yang lain. Daripada kalau kita nggak minta, kata Yakobus, kamu nggak dapat. Kamu nggak memperoleh karena kamu nggak berdoa. Atau kamu berdoa, kamu salah berdoa. Apa yang kamu doakan, tidak kamu habiskan, lampiaskan tuh hawa nafsumu. Tapi kamu tidak pernah mengalami sukacita. Karena sampai sekarang, kata Yesus pada murid-muridnya, kamu tidak pernah minta. Buka mulut pun tidak mau. Mendekati aku pun takut. Curiga, belum apa-apa sudah menyerah. Minta. Sekalipun jawaban Tuhan no, pasti kita terima sesuatu yang lain. Atau siapa tahu malah dikabulkan doa kita yang itu. Kalau itu sesuai dengan firman-Nya dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Hobi Tuhan itu mendengarkan doa. Catat baik-baik. Mulai hari ini, rajinlah sembahyang bukan karena keharusan, tapi karena kehausan. Yes, Tuhan itu menjawab doaku. Tuhan itu suka mengabulkan doa saya. Gitu loh. Iman anak kecil, iman yang kekanak-kanakan, seperti anak kecil tahu papanya akan selalu mendengarkan dia. Miliki iman yang demikian. Jangan rumit jadi orang. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tunggu. Saya kira ini Mazmur ngobrol sama Tuhan. Karena doa kan, judulnya doa pada malam hari. Kenapa kok tiba-tiba Daud berkata, hai orang-orang. Emangnya Daud tidur nggak sendirian, di kiri kanannya ada orang lain. Orang-orang kan majemuk, bukan cuma satu. Apakah Daud tidurnya itu rame-rame dengan staf karyawan? Bukan. Hatinya Daud yang rame. Malam hari itu untuk naruh pikiran itu susah. Ya. Yang membuat rumit itu manusia. Pertama-tama kita sering membuat rumit hidup sendiri. Lalu kita seringkali menyalahkan orang lain membuat hidupku semakin komplikasi. Penting sekali setiap malam hati kita berkata seperti Daud di ayat 3. Hai orang-orang, cukup. Perlu kita menggeser hati kita dari manusia kepada Allah. 1 titik sebelum tidur, itu harus kita lakukan. Our hearts must shift from focusing on man to focusing on God. Sebelum hati itu tertidur, dia harus mengalihkan perhatian dari manusia di siang hari, sepanjang hari, tadi malam, barusan tadi sebelum masuk kamar. Kita harus meninggalkan dunia di belakang kita. Dan
hingar-bingar keramaian manusia. Semua interaksi kita dengan mereka, baik yang membanggakan maupun mengecewakan, taruh di kaki Tuhan. Kalau mereka masih terus memberatin Anda, bukan salah mereka sih, kita aja nggak bisa taruh pikiran. Seolah-olah ada beban berat di belakang ini yang menarik kita ke bawah. Seluruh manusia yang kita tahu dan kenal, apalagi yang membuat sakit hati, itu menarik jiwa kita. Kita perlu berkata dengan tegas, nggak hanya pada jiwa sendiri, hai jiwaku pujilah Tuhan. Katakan dalam hati, ini bukan bicara sama siapa. Daud tidak gila loh ya, tidak tiba-tiba teriak-teriak di kamarnya, hai orang-orang, nanti masuk rumah sakit jiwa. Tapi Daud bicara di hati, seni komunikasi dengan Tuhan, itu di dalam hati. You must be able to address these people who bother you in your heart. Kita harus bisa bicara dengan tegas kepada orang-orang ini yang mengganggumu. Termasuk jiwamu sendiri. Kita harus secara tegas mengatakan di dalam hati, hai orang-orang, berapa lama lagi kalian akan mengganggu hubunganku dengan Tuhan? Ini malam hari. Emangnya saya bisa apa? Kekhawatiran tidak menambah sehasta. Diam! Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Dalam kasih-Nya Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Sebelum kita bicara sama Tuhan, supaya jernih tuh wifi dengan sorga, kita perlu mute manusia, mute di mode diam, mute manusia, termasuk jiwamu sendiri yang panik gak keruan. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau memberkati tidurmu. Mazmur 127 saya nggak bisa buka di sini, itu ayat yang lain. Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Tahukah, manusia tidur 8 jam sehari itu yang sehat. Berarti kalau satu hari 24 jam, sepertiga hidupnya tiap hari itu untuk tidur pulas. Kalau kita bisa hidup sampai umur 80 tahun, berarti 24 tahun hidup kita itu kita habiskan untuk tertidur. Sepertiga kehidupan kita. Pasti ada rencana Allah dalam tidur itu. Nggak mungkin hanya begitu. Pasti Tuhan mau memberikan sesuatu waktu kita tidur. Pastikan tidurmu diberkati. Dan demi supaya tidur Anda diberkati, sepertiga hidup Anda itu kalau hidup sampai 80. Kalau hidupnya hanya sampai 60 tahun, jangan ya, semoga panjang umur. Tapi kalau hanya sampai 60 tahun, 20 tahun hidupmu itu hanya untuk tidur, tidak berbuat sesuatu. Apakah Allah salah cipta? Kenapa Tuhan buat kita pengangguran? Tentunya tidak. Seorang olahragawan, atlet contohnya, dia latihan sepanjang hari, 8 jam latihan. Dia harus tidur 8 jam pulas supaya jadi reaksi. Supaya jadi reaksi spontannya untuk menendang atau untuk menangkap bola. Apa yang dia latih kalau dia nggak tidur pulas, dia akan gagal besok dalam pertandingan. Ternyata tidur itu ada fungsinya. Dan supaya tidur itu jernih dengan sorga, makanya hati harus bergeser dari manusia sebelum kita berkata, good night. Harus bergeser, karena Tuhan mau memberkati visi mimpimu. Tuhan mau berbicara dalam mimpimu, dalam tidurmu. Tuhan mau membuat Anda segar kembali besok untuk menghadapi kesusahan sehari demi sehari. Tuhan akan memberi hikmat baru, pikiran jernih, damai sejahtera, iman yang lebih kuat. Tidur kita akan menentukan bangun kita. Jadi berapa menit terakhir itu akan menentukan hari esok yang akan kita hadapi. Jadi jangan sampai kita putus benang di sana. Itulah sebabnya Daud berkata di hatinya, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Aku tidak mau dijauhkan dari kemuliaan Tuhan. Berapa lama lagi kamu yang mencintai sia-sia dan mencari kebohongan? Ini bukan kata-kata kepahitan. Tapi ini kata-kata yang menggeser hatinya dari dunia kepada keintiman dengan Roh Allah. Sebelum dia tertidur pulas. Makanya judulnya doa pada malam hari, bukan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Di ayat 4b, di ayat 4 maksudnya, sudah bergeser tuh manusia. Tidak disebut lagi sama Daud, hai orang-orang. Ayat 4, hanya dia dan Tuhan. Dan dia merasa Tuhan memilihnya. Padahal tadinya dia susah, tidak bisa tertidur. Dia gelisah. Terakhir perkataannya sebelum dia pulas, Tuhan mendengarkan, kalau aku berseru kepadanya. Aku tahu Allahku sanggup menolongku. Good night, Lord Jesus. See you tomorrow. Kita tertidur, Tuhan tidak tertidur. Allah kita tetap terjaga.
Allah kita tidak pernah terlelap. Ya, sepanjang kita tertidur itu, Tuhan merancangkan sesuatu. Karena itu jangan nodai tidurmu. Di ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Ayat 5. Bagus sekali loh, ini ada di perjanjian baru. Yesus berkata, kalau marah, jangan sampai matahari terbenam ya. Atau kalau marahnya sudah PM atau sudah sore, sudah petang, jangan matikan lampu, bereskan. Pokoknya jangan sampai kegelapan terbit pada amarahmu. Selesaikan. Marah itu adalah dosa yang paling primitif, paling dasar maksudnya. Pokoknya gini, jangan sampai kita tidur dalam dosa kita setiap hari. Minimal bahkan, jangan sampai tidur dalam amarah. Selesaikan. Why? Lest God cannot bless your sleep. He cannot give you a greater vision. And he will not show you the solution. Kalau enggak, Tuhan tidak akan memberkati mimpimu, doamu, dan memberimu visi yang lebih berbesar atau visi yang baru dan menunjukkan solusinya di mana. Karena Allah hendak berbicara. Ya. Karena itu janganlah, kalau Anda biarlah kamu marah ayat 5, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam, kata Daud. Selah. Saya suka ada kata selah. Selah ini adalah pause dalam sebuah nada-nada lagu. Tapi juga secara profetik berbicara bahwa setiap hari Tuhan kasih kita selah, yaitu tidur. Tapi pastikan Anda tidurnya dalam hadirat Tuhan. Yang saya maksudkan bukan kematian. Banyak orang gagal di sini, sebuah seni yang sudah punah bahkan di dalam diri anak-anak Tuhan. Mereka nggak ngerti pentingnya malam hari menjemput pagi. Di masa itu penting sekali pertumbuhan rohani. Kalau nggak percaya, kalau Anda punya bayi, bangunin terus. Anak kecil contohnya, suruh dia melekan setiap malam. Begadang malam hari. Lihat nanti giginya nggak akan bertumbuh dengan penuh. Lihat nanti semua serba salah. Pertumbuhannya tidak akan sempurna. Tuhan mau menumbuhkan sesuatu dalam dirimu. Saya jadi ingat cerita tentang Esther. Pada waktu bangsa Yahudi mau dibunuh, Esther puasa dengan seluruh orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Malam hari sang raja terus terjaga, tidak bisa tertidur sama sekali. Buka scroll atau gulungan-gulungan kitab, muncul jasa Mordekai di sana. Nah, itulah cerita putar balik, titik terangnya bangsa Yahudi, bukannya dipunahkan, malah justru dipromosikan. Karena ternyata waktu raja tidak bisa tertidur itu, dia baca-baca buku, dia ketemu bahwa bangsa Yahudi berjasa bagi kerajaannya. Sementara umat Tuhan puasa, lelah, kerja, segala, tertidur malam hari dan berkata, good night, Lord. Waktu mereka tutup mata, Tuhan bekerja. Dan Tuhan usik seorang raja menjadi titik balik cerita. Just believe it, you sleep on this side, God works on the other side. Banyak orang salah, tidur dalam marah, tidur dalam dosa. Malam ini ya, setelah saat teduh, jangan tidur dalam kedaginganmu. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tuhan suruh kita diam pada manusia, tapi bicara pada Allah. Allah jangan didiamkan. Kita harus diam pada manusia. Kalau kita lagi marah, jangan langsung dilampiaskan. Bodohlah orang yang seketika itu juga menceritakan kekesalan hatinya. Ya kan? Bahkan Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Aku adalah Tuhan. Kau tidak usah berbuat sesuatu, tidak usah membalas dan sebagainya. Sekalipun mungkin ada yang difitnah, ada disalah ngerti. Tidurlah, tidak perlu kita harus selesaikan semua persoalan hari ini. Belajarlah untuk diam pada orang, tapi bicara pada Tuhan. Belajarlah seni berbicara di dalam hati. Dan Daud berkata-kata dalam hatinya di tempat tidurnya. Dia juga telah menguasai seni untuk berbicara kepada hatinya sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Kata Mazmur begitu. Ya, bukan jadi orang yang nggak waras ya, suka ngomong sendiri, bukan. Tapi firman Tuhan itu harus kita aplikasikan ke diri sendiri. Oleskan balsam Gilead ini ke hatimu sebelum Anda terapkan ke orang lain. Terapkan pada dirimu sendiri dulu. Berkata-katalah dalam hatimu, kata Daud. Belajarlah to speak quietly in your heart. Bicara ke hati dan bicara dalam hati.
bicara kepada Allah yang tidak terlihat. Jangan lupa, selalu dialaskan segala doa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain kepada Bapa. Apapun yang Anda doakan, amplopmu akan jatuh ke tangan Tuhan kalau dialaskan dalam nama Yesus Kristus. Persembahkanlah korban yang benar, ayat yang ke-6. Dan percayalah kepada Tuhan. Karena itu malam hari sebelum kita tertidur sungguhan, persembahkan korban, kata Alkitab. Korban yang benar dan percayalah. Dengan kata lain saya gabungkan, persembahkanlah korban percaya. Jangan tidur, biasakan punya kebiasaan disiplin tinggi sebelum tertidur. Sudah antara sadar nggak itu. Ya kan, Anda bisa, saya sih punya kebiasaan puluhan tahun begitu. Karena orang lain sekeliling saya nggak tahu, karena itu terjadinya di dalam hati saya. Hati saya itu seperti ada suatu ruang kerajaan Allah. Tiap sebelum tidur ini saya latih begini 20-an tahun saya begitu. Ya, udahlah percayalah kalau gitu nanti lama-lama kita awet muda sendiri dari dalam. Nggak perlu terlalu usaha dari luar. Kalau kita biasa mempersembahkan korban percaya sebelum kita tertidur pulas, bisa dalam bentuk sebuah lagu. Saya sering menggumam sebuah lagu. Kalau sudah tertidur di kamar, saya nggak mau ganggu, maka saya akan menggumam di hati. Atau saya ucapkan, saya doa di hati. Terima kasih Tuhan. Bisa sebuah lagu atau ingat sebuah ayat. Untungnya kalau kita saat teduh pagi hari dapat firman itu gitu, malamnya kita bisa cetuskan lagi. Atau sebuah kalimat seperti I need you atau I love you Jesus. Udah, saya selalu tidur dengan cara gitu. Jadi sekarang saat teduh ini kan seperti simulasi. Sebenarnya saat teduh saya sesungguhnya tidak ada Anda semua, nggak ada tim ini, saya saat teduh sendiri. Tapi saya saat teduh begini seolah-olah saya izinkan Anda masuk ke ruang pribadi saya. Nah sekarang lebih pribadi lagi. Saya bawa Anda untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi di hati saya sebelum saya tidur setiap malam. Nah saya ini buka rahasia loh. Semoga berguna ya. Begini nih resiko, saya ceritakan saya gimana. Nggak tentu semua orang bisa mengerti, memahami. Tapi kalau ini bisa memberkati 1-2 orang aja, saya sudah rasa bersyukur sekali. Hari ini nggak sia-sia kita saat teduh bersama. Ya gitu cara saya. Tiap malam itu selalu ada satu lagu, satu ayat, atau satu kalimat. Nah paginya itu selalu seringkali saya dibangunkan dengan sebuah pujian. Lagu, pujian apa, atau sebuah ayat. Atau tiba-tiba bangun tidur, langsung ada ide baru. Atau menemukan solusi yang kemarin saya cari-cari. Atau yang saya cari-cari 2 minggu gak ketemu-ketemu. Gitu aja saya tidur nyenyak dalam Tuhan, damai sejahtera. Saya bangun tidur. Langsung disapa oleh Roh Kudus. Seolah-olah Tuhan sudah semalaman berjaga. Udah gak tahan untuk memberitahu pada saya. Udah gak Tuhan sabar, tapi Tuhan sepertinya sudah ingin dan rindu untuk memberitahu sesuatu. Ya, saya sering dapat mimpi itu sebelum saya bangun. Kalau saya hitung 1 persatu, 2/3 dari mimpi yang saya mengubahkan kehidupan saya dan kehidupan banyak orang, atau mengingatkan saya atas sesuatu yang sangat penting itu pas sebelum tidur itu. Ya, mungkin kalau Anda tanya orang yang ahli jiwa lebih ngerti lah ya, tidur di pulas itu di titik mana segalanya saya nggak ngerti kapan saya mimpi. Pokoknya saya sering kali ingat mimpi saya itu yang membuat saya terjaga. Itu mimpi indah ya. Ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik pada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Interesting sekali. Banyak orang, jangan ikut-ikut orang banyak. Karena seni ini hampir punah. Jalan surga itu, jalan ke dunia, jalan ke maut itu lebar. Jalan ke surga itu sempit, banyak orang berdesak ke sana. Demikian pula jalan keintiman. Sedikit orang menapak kaki di situ. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik pada kita? Di dunia ini semua orang mau yang baik. Dia mau good house, rumah yang bagus. Dia mau a good spouse, mau pasangan hidup yang cocok, yang ideal. Mau yang baik-baik, tapi nggak ada yang mau cari Tuhan. Manusia itu mencari apapun yang baik bagi dirinya, kecuali Allah yang baik. Makanya manusia tidur gelisah ya kan? Atau nggak bisa tidur sama sekali. Why? Kalau kita bisa 80 tahun hidup, 24 tahun kalau kita sia-siakan, tidur dalam dosa dan dalam gelisah. Saya yakin sisanya, kalau 60 tahun kita hidup tadi, 20 tahun kita sia-siakan. 40 tahunnya pasti no good thing. 40 tahunnya juga pasti penuh dengan ketidakpastian. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin ajari Anda sesuatu yang bukan arahnya ke jam tidurmu. Tapi ke jam bangunmu, itu yang lebih penting. Ini akarnya, coba lihat nanti tanamannya. Jikalau Anda yakin tidak khawatir, Anda bangun
Anda bangun akan melihat penyertaan Allah. Banyak orang berkata siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Semua orang cari apapun yang baik kecuali Allah yang baik. Tapi Daud beda. Daud tidurnya nggak sama, bangunnya juga beda. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang bilang cari yang baik untuk dirinya. Tapi Daud berkata, biar cahaya wajah-Mu menyinari kami. Dia sebut you and me. Karena ini adalah doa tidurnya. Tapi dia pakai kata majemuk kami. Berarti semua orang mengalami yang sama. Dia mewakili kita. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Barang siapa cari Tuhan dan kerajaannya segala sesuatu ditambahkan. Orang yang tidurnya mikirkan barang, uang, dan orang. Bukan Tuhan. Bangunnya akan kehilangan segala sesuatu yang dia usahakan. Karena barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi orang yang tidurnya hanya memikirkan Tuhan, sinar wajah-Mu Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu itu yang ku cari, sinari kami ya Tuhan. Yang dia cari Tuhan. Bukan orang, uang, dan barang. Ingat, saat teduh yang lalu saya kasih prioritasnya. Tuhan, orang, uang, dan barang. Daud berkata, biarlah sinar wajah-Mu menjadi cahayaku. Ya Tuhan. Yang lainnya cari uang, orang, barang. Tapi justru yang mencari ini bukan mencari Tuhan, kehilangan. Justru yang hanya mencari wajah Tuhan, keesokan harinya menemukan uang, orang, dan barang. Karena segala sesuatu ditambahkan. Please jangan tidur mikir uang. Tuhan tidak berkenan. Jangan tidur kesel sama orang. Jangan tidur penasaran demi pengakuan dari manusia. Jangan tidur mikiri tentang barang, imajinasi dan fantasi. Pikirkan Tuhan Yesus saja. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi sementara. Segala sesuatu justru ditambah. Itu dia. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Aneh. Orang yang kejar kebahagiaannya, semua yang baik untuk dirinya, gak happy. Daud yang hanya kejar Tuhan dan renungkan firman-Nya, satu lagu, sebuah ayat, atau satu kalimat. Udah gitu aja cara dia menyapa, mengakhiri harinya dan menyapa pagi hari. Dan dia hidup dengan Tuhannya setiap saat. Malah justru Tuhan memberikan sukacita kepadanya di ayat 8. Ada something to do, ada hubungan antara joy dan grace. Sukacita adalah tanda awal sebuah kasih karunia sudah diberikan meskipun belum ada bukti dalam alam nyata. Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Anda mau tahu kalau Tuhan sudah dengarkan doa Anda, kalau ada sesuatu sudah tembus di alam sorga. Anda mau tahu kalau ada sesuatu yang terikat di sorga, sebentar lagi akan terikat di bumi. Mau tahu? Kalau ketika Anda masuk hadirat Tuhan, ada sukacita dilepaskan. That joy, sukacita itu adalah tanda ya bahwa kasih karunia sedang OTW dalam perjalanan kepada Anda. Kalau Anda naik suhu tubuh, kemungkinan ada infeksi bukan? Badan kita itu bisa memberi tanda ada virus di dalamnya. Roh kita juga bisa menerima tanda bahwa kasih karunia akan diberikan dalam alam nyata dalam bentuk pertolongan, promosi dari Tuhan. Vonis yang dibatalkan, jalan yang dibukakan. Pintu berapa dapat yang runtuh dibangun kembali. Anda taunya dari mana? Belum terjadi di alam nyata, Anda masih tidur malam hari ini. Masih ada besok pagi Anda harus bangun tidur dan kuatkan hati. Tapi kalau Anda rasakan sukacita, percayalah roh Anda menangkap sinyal bahwa sesuatu sedang dalam perjalanan. Engkau telah memberiku sukacita. Makanya itu jangan pernah lewati jam doa. Karena di jam doa itu Tuhan beri saya bocoran. Saya tahu apa yang segera akan datang. Sekalipun tidak persis tahu apa, saya tahu perkara yang tidak pernah saya pikirkan, yang mata belum lihat, telinga belum dengar. On the way to me. Dalam bentuk solusi and glory. Jangan lewati
Tidur juga sama, malam hari Anda akan bisa rasakan sukacita Tuhan. Padahal harusnya Anda orang paling stres, hai pemimpin biduan. Harusnya Anda orang yang paling gelisah dengan semua tanggung jawab dan gak masuk akal problema yang Anda hadapi. Tapi tiba-tiba waktu Anda sebut Tuhan, pikiran tertuju pada Kristus, ada seperti butir-butir yang pecah dengan min dari sorga, seperti dingin dari Kristus. Sukacita bukan sekedar feeling loh ya. Ada sebuah kesaksian roh, you'll be alright my child. It is well with your soul. Kamu tidak akan musnah. Ini dahsyat. Kita lihat alhasil, karena dikatakan di sini lebih banyak lagi sukacitanya daripada orang yang kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, ayat 9. Aku mau membaringkan diri, kata Daud. Wow, lalu segera tidur. Ini victorinya. Kemenangannya di ayat 9. Dengan tentram aku taruh semuanya, aku baring diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan garis bawahi aman. Ini Daud mungkin dikepung musuh. Dia tidur dengan aman. Pucaihu dalam bahasa Chinese-nya. Nggak peduli. Tidur. Bukan dia careless. Bukan dia ceroboh. Tidak persiapan. Bukan. Tapi dia tahu bahwa itu semua di luar wewenangnya. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mencengkeramnya. Dengan tentram aku membaringkan diri. Kalau Anda tidak bisa tidur ya, jangan hitung domba terlalu banyak. Seperti Mr. Bean itu filmnya lucu sekali, dihitung-hitung pakai gambar itu langsung tertidur. Memang komedi. Jangan hitung domba terlalu banyak. Saya hitung gembala. Hanya satu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saya nggak bisa tidur, saya nggak hitung-hitung domba. One sheep, two sheep, no. I count the shepherd. I have one shepherd, Jesus. Apapun bisa kutaruh di kaki Tuhan. Sebab besok hari rencana Tuhan akan berjumpa dengan saya. Sesuatu akan terjadi. Saya berdoa, malam-malammu akan berarti. Jangan tidur dalam dosa. Selalu undang Roh Kudus di ranjangmu. Sucikan, kuduskan your bedroom, ruang tidurmu. Menjadi tempat Allah bekerja, Allah berbicara dan mewahyukan sesuatu. Amin.